Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Ibu Sania dalam pelajaran fisika. Semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan baik secara jasmani dan rohani. Nah, di sini kembali lagi bersama Ibu Sania yang akan mengajak anak-anak semua untuk selalu belajar khususnya dalam pelajaran fisika. Nah, senang sekali rasanya Ibu Sania dapat bertemu lagi dengan anak-anak semua, walaupun dalam keadaan virtual seperti ini. Di sini Ibu Sania akan mengajak kalian untuk selalu belajar, khususnya dalam pelajaran fisika. Dan di sini kita akan belajar dan mengeksplor tentang materi baru, yaitu gerak parabola. Nah, apa sih itu gerak parabola yang nantinya akan Ibu jelaskan? Nah, di sini pada gerak parabola itu akan mengandung definisi-definisi yang mungkin baru untuk kalian. Namun Ibu rasa itu tidak terlalu asing bagi kalian karena kalian sudah mempelajarinya. Ada materi vektor dan materi gerak lurus, khususnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, untuk gerak parabola itu sendiri ada berbagai macam contohnya di kehidupan sehari-hari. Seperti pada saat kita melempar bola basket, kita melempar bola sepak, kita menembakkan peluru dengan lintasan yang melambung, atau kita melemparkan atau pada saat kita bermain bola golf seperti itu yang lintasannya adalah dari ujung lalu melambung ke udara dan kembali ke tanah seperti itu. Nah, untuk yang lebih jelasnya, silakan untuk bisa disimak materi yang akan Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Dadah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Nah, gerak parabola itu sendiri contohnya yaitu ada pada saat bola dilemparkan secara melambung. Nah, di sini contohnya yaitu pada bola golf. Kan kalau bola golf kalau dilemparkan itu melambung. Selain itu juga ada pada saat kita akan mencetak skor pada saat permainan basket. Nah, di sini kan gerakannya agak melambung seperti itu. Nah, untuk contoh yang lain itu bisa digerakkan pada air mancur yang dipancurkan ke sungai seperti itu. Nah, sehingga gerak parabola memiliki definisi yaitu gerak dua dimensi pada suatu objek yang dikarenakan adanya kecepatan awal dan diproyeksikan ke udara dengan sudut tertentu. Nah, di sini gerak ini mempunyai dua perspektif atau dua proyeksi, yaitu proyeksi dua dimensi, vertikal dan horizontal. Nah, pada yang selanjutnya, pada gerak ini mempunyai kecepatan awal dan diproyeksikan ke udara dengan sudut tertentu. Nah, di sini sudut tertentu itu merupakan sudut elevasi. Nah, pada gerak parabola, satu-satunya gaya yang bekerja yaitu adalah gaya gravitasi. Karena gaya tersebut atau karena benda tersebut diproyeksikannya atau bergerak di udara sehingga tidak menyentuh permukaan tanah atau permukaan manapun sehingga tidak memiliki gaya normal. Nah, pada gerak parabola, objek lintasannya dipengaruhi oleh kecepatan awal dan percepatan gravitasi. Ciri-ciri gerak parabola itu sendiri yaitu yang pertama adalah selalu saja lintasannya dua dimensi dan parabolik, yaitu ada proyeksi vertikal dan horizontal. Nah, parabolik ini sendiri bentuknya itu seperti setengah lingkaran. Yang selanjutnya yaitu terlempar atau bergerak di udara sehingga tidak menyentuh permukaan bidang manapun. Nah, pada saat objek tersebut bergerak secara parabolik, maka objek tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Yang selanjutnya yaitu bergantung pada kecepatan awal dan sudut elevasi atau sudut yang terjadi pada saat bola itu dilemparkan. Nah, pada selanjutnya yaitu analisis gerak parabola. Nah, yang pertama yaitu ada pada proyeksi pada sumbu X atau secara horizontal. Nah, di sini pada sumbu X geraknya itu adalah gerak lurus beraturan atau GLB, sehingga tidak memiliki percepatan dan kecepatannya konstan. Yang selanjutnya pada sumbu Y yaitu pada proyeksi vertikal. Nah, pada proyeksi vertikal atau pada sumbu Y itu gerak pada bendanya itu termasuk gerak lurus berubah beraturan karena pada titik-titik tertentu kecepatannya selalu berubah sehingga memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0.
Nah, tipe-tipe gerak parabola itu ada 3. Yang pertama itu pada saat diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Jadi di sini selalu diberikan kecepatan awal terhadap sudut theta dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Sehingga di sini itu ada sudut elevasinya. Nah, sudut elevasinya itu adalah sudut antara garis horizontal ini dan pada saat bola dilambungkan, sehingga di sini terbentuk suatu sudut. Nah, yang kedua yaitu diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Nah, jadi benda tersebut memiliki ketinggian tertentu pada saat di awal dilemparkannya benda tersebut. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa benda tersebut yang dilemparkan secara parabola memiliki sudut tertentu atau sudut theta atau sudut elevasinya dengan ketinggian tertentu sampai bola tersebut menyentuh ke tanah. Nah, yang selanjutnya yaitu diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Nah, di sini lintasannya itu adalah setengah parabolik karena hanya seperempat lingkaran saja, tidak full parabolik atau setengah lingkaran seperti ini. Nah, sehingga di sini tidak ditemukan sudut tertentu atau sudut elevasi, namun langsung dilemparkan ke bawah atau ke tanah seperti itu dengan ketinggian tertentu. Nah, untuk gerak parabola itu sendiri seperti tadi, geraknya itu adalah di 2 dimensi dan diproyeksikan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk kecepatannya sendiri, di sini untuk Vx atau V0x, yaitu adalah kecepatan awal pada sumbu X, dan di sini V0y itu adalah kecepatan awal sumbu Y. Nah, di sini untuk V0-nya itu sendiri, yaitu seperti proyeksi antara sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita bisa tahu bahwa besar dari V0 atau kecepatan awalnya yaitu akar dari V0x kuadrat ditambah dengan akar dari V0y kuadrat yang sudah kita pelajari di bab vektor. Nah, di titik ini, di titik setiap titik yang sama itu Vx-nya atau kecepatan pada sumbu X-nya itu selalu sama. Sedangkan untuk Vy atau kecepatan pada sumbu Y-nya itu berbeda di setiap titiknya. Namun pada titik yang sejajar itu besar Vy-nya sama, namun arahnya yang berbeda. Kalau di sini arahnya ke atas, kalau di sini arahnya ke bawah. Nah, pada saat titik tertinggi atau titik puncak atau titik maksimal, di sini Vy atau kecepatan sumbu Y-nya itu adalah sama dengan 0, sedangkan untuk Vx itu masih tetap konstan karena termasuk pada gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, untuk contohnya itu pada saat benda dilemparkan secara setengah parabolik seperti ini. Sehingga proyeksinya akan seperti ini. Nah, sehingga untuk proyeksi dari sumbu X dan sumbu Y-nya akan seperti ini. Nah, di sini ada Vx-nya atau komponen kecepatan Vx yang bernilainya selalu konstan. Dan untuk komponen kecepatan vertikal atau Vy itu selalu mengalami percepatan. Nah, percepatan gravitasinya itu konstan dan menarik atau menuju ke bawah karena di sini geraknya ke bawah seperti itu. Kalau untuk gerak yang ke atas, maka percepatannya itu menuju ke arah atas seperti itu. Nah, kalau misal pada gerak yang menuju ke atas, itu berarti kecepatan vertikal atau V-nya mengalami percepatan yang arahnya menuju ke atas. Seperti ini ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa Vx-nya itu akan selalu konstan pada titik manapun. Namun, pada titik Vy atau proyeksi pada sumbu Y-nya itu selalu berubah dan tidak konstan. Nah, pada titik puncak atau titik ini, itu Vy-nya akan sama dengan 0. Nih, sama dengan 0 kan tadi.
Seperti itu. Nah, pada analisis gerak parabola, pada posisi benda itu posisi awalnya pada 0,0 ya, atau X-nya pada titik 0 dan Y-nya pada titik 0. Sedangkan untuk komponen kecepatan pada sumbu X atau kita sebut dengan V0X, yaitu karena di sini ada sudut elevasi, maka nilai dari V0X itu adalah V0 cos theta. Sedangkan untuk sumbu Y, nilai dari V0Y-nya itu adalah V0 sin theta. Seperti yang sudah dipelajari pada bab vektor sebelumnya. Nah, sehingga untuk persamaan geraknya yaitu pada sumbu X, percepatannya itu adalah sama dengan 0, karena pada sumbu X itu geraknya termasuk gerak lurus beraturan. Sedangkan untuk percepatan pada sumbu Y itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang besarnya adalah 9,81 meter per sekon. Kalau untuk kecepatannya pada saat pada sumbu X itu dinamakan V0X. Nah, pada V0X ini nilainya adalah sama dengan V0 dikali dengan cos theta. Nah, untuk Vx-nya sendiri yaitu V kali cos theta. Nah, untuk kecepatan pada sumbu Y yaitu V0Y min GT. Ini sama kayak gerak lurus berubah beraturan, yaitu V sama dengan V0 min A kali T. Nah, tapi di sini gaya percepatan yang bekerja adalah percepatan gravitasi, sehingga diubah menjadi VY sama dengan V0Y minus G kali T. Nah, sehingga kita dapat tahu bahwa di sini V0Y itu adalah sama dengan V0 kali sin theta, sehingga VY sama dengan V0 sin theta min GT. Untuk jarak yang ditempuh itu X sama dengan V0X kali T sama dengan cos theta kali T. Nah, jarak yang ditempuh pada sumbu X yaitu sama dengan X V0 cos theta dikalikan dengan T. Nah, untuk pada sumbu Y sendiri yaitu Y sama dengan H atau ketinggian awal jikalau benda tersebut dilemparkan pada ketinggian tertentu ditambah dengan V0Y kali T sama min ditambah dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Nah, di sini kalau misalnya hanya itu sama dengan 0 atau dilemparkan dari bawah, dari tanah, maka Y-nya itu adalah sama dengan V0 sin theta kali T sama dengan maka Y-nya atau posisi jarak maka Y-nya atau biasanya disebut dengan ketinggiannya yaitu V0 sin theta kali T minus setengah GT kuadrat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tinggi maksimum atau tinggi vertikal atau Ymax. Nah, pada saat mencapai ketinggian maksimum itu kan sudah kita bahas bahwa Vy atau kecepatan pada sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk persamaan Vy sama dengan V0 sin theta min GT, di sini pakainya T puncak yaitu pada saat keadaan objek tersebut pada keadaan yang paling puncak atau pada keadaan paling maksimal tingginya, sehingga Vy-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini didapatkan persamaan bahwa T puncak atau waktu yang diperlukan ketika benda mencapai ketinggian maksimum yaitu V0 sin theta per G. Nah, pada saat kapan benda itu berada pada ketinggian maksimum yaitu pada saat persamaan ini. Nah, persamaan ini didapatkan bahwa didapatkan dari Y sama dengan V0 sin theta dikalikan dengan T puncak min setengah GTP atau T puncaknya itu sendiri yang dikuadratkan atau setengah GTP kuadrat. Nah, sehingga Y max-nya itu pada saat ini tinggal disubstitusikan saja pada T puncaknya sehingga didapatkan persamaan Y max sama dengan V0 kuadrat sin theta T per 2G. Nah, selanjutnya yaitu waktu tempuh saat X max. Nah, sebenarnya persamaannya itu hampir sama dengan T max, yaitu bahwa T max sama dengan 2 kali T puncaknya. Namun, ini bisa juga dicari pada persamaan berawal dari Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT. Nah, di sini pada saat posisi akhir, itu Y-nya sama dengan 0, karena pada saat bola dilemparkan hingga sampai ke tanah, sehingga
persamaannya menjadi seperti ini. Tmax sama dengan 2 fenol sin theta per G. Selanjutnya yaitu jarak tempuh horizontal maksimum atau Xmax. Nah, di sini dicari dari persamaan X sama dengan fenol cos theta kali T. Nah, di sini untuk karena ini Xmax, maka T-nya juga Tmax atau T maksimal atau T maksimum, sehingga Xmax sama dengan fenol cos theta kali Tmax. Nah, di sini Tmax-nya itu sama dengan T2T puncak, atau sama dengan cara yang tadi sudah dicari pada subbab Tmax. Nah, di sini tinggal disubstitusikan bahwa 2 fenol sin 2 cos theta kali 2 fenol sin theta per G, sehingga X max-nya itu adalah 2 fenol kuadrat cos theta sin theta per G. Nah, sehingga persamaannya itu dapat dicari bahwa X max sama dengan fenol sin 2 theta per G, karena sin 2 theta itu adalah sama dengan 2 cos theta sin theta. Seperti itu. Nah, di sini adalah persamaan yang sudah tadi Ibu jelaskan. Bisa disimak baik-baik ya. Nah, untuk contoh soalnya yaitu David Beckham menendang bola dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif dengan kecepatan 20 meter per sekon. Anggap saja bola meninggalkan kaki Beckham pada ketinggian permukaan lapangan. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, dihitunglah tinggi maksimum yang pertama A tinggi maksimum, B waktu tempuh sebelum bola menyentuh tanah, C jarak terjauh yang ditempuh bola sebelum bola tersebut mengenai tanah, D kecepatan bola pada ketinggian maksimum, dan percepatan bola pada ketinggian maksimum. Langsung saja ya, karena diketahuinya itu kecepatan awal, maka kita dapat menghitung kecepatan awal untuk komponen horizontal dan vertikal. Nah, di sini kan tadi sudut elevasinya yaitu 30 derajat, berarti Vx-nya itu adalah V0 X, V0 X-nya itu adalah V0 kali cos theta. Hasilnya yaitu 10 akar 3 meter per sekon. Sedangkan untuk V0 G-nya itu V0 sin theta, yaitu hasilnya yaitu 10 meter per sekon. Nah, Hmax-nya tinggal kita substitusikan saja, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Sehingga hasilnya yaitu 5 meter. Nah, untuk delta T atau waktu tempuh sebelum bola menyentuh tanah itu dengan menggunakan Tmax, berarti berapa waktunya sebelum bola tersebut menyentuh tanah kembali, yaitu dengan menggunakan rumus delta T atau Tmax, yaitu 2 V0 sin theta per G. Nah, di sini hasilnya yaitu 2 sekon. Nah, yang selanjutnya yaitu delta X atau X max. Nah, X max-nya itu sendiri yaitu V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, jadi tinggal dicari dan disubstitusikan sehingga hasilnya yaitu 20 akar 3 meter. Nah, selanjutnya yaitu kecepatan bola pada tinggi maksimum. Pada titik tertinggi tidak ada komponen vertikal dari kecepatan, hanya ada komponen horizontal yang bernilai tetap selama bola melayang di udara. Jadi V0, Vy-nya itu adalah sama dengan 0, tapi Vx-nya itu tetap mempunyai nilai. Nah, dari mana Vx-nya itu dapat dicari? Kan Vx itu bernilai konstan karena termasuk GLB atau gerak lurus beraturan. Jadi, cara mencarinya yaitu sama dengan mencari V0x. Jadi, tetap sama yaitu 10 akar 3 meter per sekon. Nah, yang E itu pada gerak peluru percepatan yang bekerja adalah percepatan gravitasi yang bernilai tetap. Baik ketika bola baru saja ditendang, bola berada di titik tertinggi, dan ketika bola hendak menyentuh permukaan tanah. Nah, percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon. Karena pada gerak parabola, gaya yang bekerja yaitu gaya gravitasi bumi dan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang bernilai tetap. Yang selanjutnya yaitu soal pilihan ganda. Yang pertama, gerak parabola merupakan hasil perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan jawabannya yaitu adalah gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan yang kedua yaitu gerak peluru pada sumbu vertikal dipengaruhi oleh gerak peluru pada sumbu vertikal yaitu sumbu yang ke atas atau ke bawah yang tegak seperti ini. Nah, sehingga dipengaruhinya oleh
percepatan gravitasi karena termasuk GLB. B yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekian dari materi gerak parabola yang telah Ibu sampaikan. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk terus belajar dan memotivasi diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Dan jangan sungkan untuk bertanya di WhatsApp group atau bisa private chat atau japri ke Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.